Untuk menjalankan aplikasi Notaris Pintar ini, kita cukup menggunakan browser di PC atau laptop, atau bahkan smartphone kita. Dan tentu saja yang sudah dilengkapi sambungan internet. Nah, kita coba jalankan browser. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Nah, setelah memasukkan alamat yang benar, kita akan diarahkan ke halaman login. Ya, di sini kita harus memasukkan user ID dan password kita. Jika kita belum memilikinya, kita bisa coba peroleh dari manajer aplikasi atau admin yang ditugaskan untuk itu. Kita coba masukkan di sini user ID, lalu password, kemudian klik login. Nah, setelah berhasil, kita akan masuk ke screen utama, di mana di sini ditampilkan control panel yang berisi task atau tugas-tugas yang harus kita lakukan. Ya. Jadi tampilan control panel ini berbeda-beda tergantung pada setting role atau permission yang kita miliki. Control panel untuk user di bagian keuangan misalnya berbeda dengan user yang role-nya sebagai staff. Staff pun berbeda tampilan kontrol panelnya dengan user di bagian penomoran, operasional, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih ada 5 role yang dikenal di dalam aplikasi Notaris Pintar ini, yakni staff atau manager yang bertugas membuat lembar kerja dan memfollow up progresnya. Kemudian ada bagian keuangan yang menyetujui atau mengelola biaya-biaya, pemasukan, dan tugas-tugas keuangan lainnya. Lalu bagian operasional yang mengeksekusi order-order di lapangan dan hal-hal lain yang bersifat operasional. Lalu ada manajer aplikasi, yakni user yang diberi hak untuk mengelola atau memberi akses kepada user-user yang lain. Dan notaris atau owner yang sebagai pemilik yang memiliki akses ke hampir semua feature dalam aplikasi ini. Nah, kotak-kotak yang ada di halaman kontrol panel ini mewakili status dari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan perhatian kita. Ya, jadi angka di depannya menunjukkan jumlah notifikasi, yaitu berapa banyak tugas atau pekerjaan yang mesti kita lakukan atau kita perhatikan. Sebagai contoh, angka 1 di sini artinya bahwa ada satu pekerjaan yang menjadi PR kita yang belum memiliki kontrol keuangan dan harus kita follow up ke bagian keuangan. Jadi ini adalah gambaran utama dari kontrol panel ini. Ya, sebagian besar aktivitas kita di sistem ini akan banyak terfokus di kontrol panel ini. Dan secara umum tujuan bagi user adalah mengerjakan tugas-tugas dan mengupdate statusnya melalui kontrol panel ini. Nah, itu tentang kontrol panel yang menjadi halaman utama atau feature utama dari aplikasi ini. Kemudian di area sebelah kiri ini sebenarnya adalah representasi lain dari daftar tugas-tugas yang sama, ya, yang ada di kontrol panel. Namun diklasifikasikan sesuai dengan objeknya, ya. Seperti lembar kerja, jadwal-jadwal, laporan, cover note, dan sebagainya. Jadi di sini misalnya kita bisa melihat daftar cover note, kemudian laporan-laporan, dan informasi-informasi lain dalam satu kelompok objek yang sama. Kemudian di sebelah kanan atas ada menu untuk mengelola account kita, mengganti password, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita klik My Account. Nah, di sini kita dapat mengganti data-data tentang profil kita di dalam sistem. Ya, misalkan kita coba memasukkan foto kita. Kita choose file. Kemudian kita pilih file gambar atau foto yang hendak kita pasang. Lalu klik open. Nah, kira-kira demikian ya.
Kemudian di kanan bawah ada fasilitas messages, di mana kita dapat mengirimkan pesan atau chat kepada sesama user di dalam tim kita, ya. Jadi misalkan kita coba kirim chat kepada bagian keuangan untuk memproses lembar kerja yang sudah jadi. Misalkan demikian. Nah, seperti ini kira-kira. Tentu user-user yang muncul di panel kiri ini adalah mereka yang sudah terdaftar di dalam sistem kita, ya. Kemudian features yang lain untuk menghubungi helpdesk Notaris Pintar sendiri. Kita coba kembali ke control panel. Kita bisa klik di logo Notaris Pintar yang ada di pojok kiri atas ini. Di sini kita akan diarahkan ke suatu fasilitas chat, ya. Kita masukkan nama, lalu email kita, kemudian nomor ponsel, dan departemen yang hendak kita tuju, ya. Lalu klik mulai obrolan. Nah, kira-kira demikian tadi selintas cara masuk ke dalam sistem dan mengenali environment awal dari aplikasi ini.